Ya Pak, ya Pak. Nono motif mantap. Oh, makasih bos. Nah ya. Oke. Motornya berat. Ketika dikurangi dikit. Ketika nggak penuh. Nah. Ketika digas penuh itu langsung drop seperti TPS loncat atau nilai TPS loncat atau semburan injektor tidak sinkron gitu ya. Tapi kalau dikurangi dikit di sini mau ngegas. Contohnya gini, ketika digas penuh langsung yang berebet ya. Berebet. Tapi ketika dikurangi dikit oke. Nah, kalau sampean punya scanner manual nggih monggo scanner manual, tapi di sini saya akan cek nilai TPS-nya loncat apa enggak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi lagi Mas Bro ya, kedatangan. Wah, ini kan penyakitnya kan rotak ini. Ini kan rotak, tekanan full pump lemah, jadi bawahnya itu gasnya itu kosong ya. Kemudian didatangi temen lagi kok coba bengkel pisan ya. Karena alatnya kurang lengkap ya, alat dari koyo. Ya wis Kak. Gak apa-apa tak bantu ini ya. Oke. Tak bantu ini gak apa-apa. Lek iki wah iki wong jos iki. Oh, gerakan sepeda. Oke. Di sini datang ke sini selesai dicek rotak ya. Saya kan kalau alat cek tekanan full pump itu ada banyak. Saya siapkan 2 di sini iya. Di sini juga ada kan kerjanya biar cepat gitu ya. Enggak harus gantian gitu enggak harus ya. Oke. Setelah saya dicek tadi berebet, datanya ke sini tidak saya videokan karena mungkin cuma ganti rotak aja gitu ya. Tapi setelah ganti rotak kok enak, tapi atasnya itu seperti TPS loncat. Jadi ya sekalian saya videokan karena jarang-jarang nemu video kayak gini gitu ya. Ini selesai ganti rotak ya. Loh, iki rotake. Bu merek apa sementing ganti rotak ya ini. Nah. Sekarang tekanannya sudah mencapai fokus 40 PSI ya. Oke. Kemudian kita diagnosa atau cek dulu wis saat di gas penuh ya, seperti TPS loncat. Contohnya gini. Sampean pandang di speedometer ya. Jalan apa ora? Oh iya jalan ya. Speedometer dipandang ketika gas mentok. Nah ya. Oke. Motornya berat. Ketika dikurangi dikit. Ketika nggak penuh. Nah. Ketika digas penuh itu langsung drop seperti TPS loncat atau nilai TPS loncat atau semburan injektor tidak sinkron gitu ya. Tapi kalau dikurangi dikit di sini mau ngegas. Contohnya gini, ketika digas penuh langsung yang berebet ya. Berebet. Tapi ketika dikurangi dikit oke. Nah, kalau sampean punya scanner manual nggih monggo scanner manual, tapi di sini saya akan cek nilai TPS-nya loncat apa enggak ya. Ini masuk diagnosa, pilih motor Honda, iki pilih bahasa Indonesia.
Oke, kemudian jenis motor Beat Eco, ini Beat FI ini Mas ya. Oke, kita tekan oke. Kita cek membaca kode kerusakan dulu apakah ada. Kode kerusakan di sini ada 7, yaitu sensor temperatur mesin bermasalah terjadi hubungan. Kemudian 12 injektor bermasalah. Mungkin kalau soket ini mungkin pernah dilepas. Katanya pernah diganti kepunyaan injektor Vario 125 bos yo. Iya. Ya, Vario 125. Senyum sih. Oh, ini kok delok videonya yo. Iya. Nah, ini sama bengkel awal sebelum ditangani Mas iki wis diganti injektor Vario 125 yaitu dengan kode KZR. Kemudian filter full pump udah diganti, tapi dicek di sini tekanan drop, kemudian saya suruh ganti rotak. Nah, setelah ganti rotak, awalnya sih enak ya. Oke, awalnya datang ke Rene ini apa berebet yo? Berebet. Kayak iso langsam berebet, kemudian dicek tekanan full pump, ternyata tekanan full pump drop. Setelah ganti tekanan full pump enak, jadi Mas iki. Enak Mas yo. Tapi gas atasnya kok drop gitu ya. Oke. Gas atasnya drop biasanya itu TPS loncat ya. Di sini tapi sejarah kerusakannya 7 sensor EOT ya. EOT atau temperatur oli ya. Temperatur mesin. 7 temperatur mesin bermasalah. Kemudian 12 injektor bermasalah. Tapi injektor pernah dilepas atau saat kontak on tapi belum dihapus. Nggak apa-apa wis ya. Ntar kita hapus. Kemudian kita kembali masuk diagnosa Mas ya. Ini kan kerusakannya atasnya seperti TPS loncat. Atasnya loncat, tapi TPS dicek, saya cek tadi, sudah saya cek itu normal. Nah, nggak percaya samen pandang ya. Di warna biru ini. Jika atasnya langsung turun ke angka 0 atau 1 berarti TPS-nya itu loncat. 2. Oke, 3 volt. 4 volt. Nah, ini mentok bukaan gas ya. Mentok bukaan gas. TPS-nya di sini 4 volt. Jadi TPS-nya ini tidak loncat Mas ya. Jadi gimana permasalahannya? Wah, gini aja ya wis. Dicoba wis kita lepas pokoknya TPS enggak loncat iki sampe nemoni koyo iki. Oke. Gas bawah enak, menengah enak. Tapi atasnya nah, berbet. Sekarang coba kita lepas soket EOT ya. Soket EOT dilepas. Oke bos, lepas bos. Soket EOT bos. Nah, apakah ada perbedaan apa enggak? Kita coba saat gas penuh ya. Oke. Gas penuh. Walaupun ada kedipan 7 EOT enggak masalah. Kita coba gas penuh, selintir pelan-pelan. Ini tadi saat gas penuh ada di 80, tapi motor berebet. Tapi sekarang ketika soket EOT dilepas, ini berada di angka 100. Dan motor tidak berebet ya. Ini Mas ya. Motor ini seperti TPS loncat. Tapi saat soket EOT terpasang, dicek nilai TPS itu tidak loncat. Kemudian soket EOT coba dilepas di sini ya, itu kan dilepas ya. Nah, ini kan dilepas ya. Soket EOT dilepas kok enak motornya. Jadi yo gini aja. Anu ya bos, dicoba diganti sensor EOT ini ya yo. Iya. Nah, di sini kita cek ya. Iki wis koyoke wis dioprek iki. Ya. Ntar kita buka di sini ya. Ntar kita buka. Ini ntar kita buka sih. Nah, ini apa lagi? Oh, wis disambung ae. Sambung. Oke. Ya, bos, coba wis. Dicoba mari iki gawe EOT sing anyar ya. Ini kita coba atau saya coba uji coba rubing dengan EOT yang baru ya. EOT yang baru kita coba apakah
sembuh apa enggak. Kalau enggak sembuh yo berarti kita harus manipulasi lagi. Ya. Dengan manipulasi di mana? Ini kita lepas yo enggak popo. Ini kita pakai yo enggak popo ya. Tapi di sini harus dikasih resistor agar tidak di sini tidak berkedip cepat, 7 kedipan cepat ya. Biasanya kan EOT kode milnya kan 7 kedipan cepat. Itu di sini akan kita kasih resistor bisa. Kalau terpasang bisa ya, terpasang di sini tapi kita pasangi resistor di sini. Ini kan bekasnya kayak dipasang resistor ini. Ono ya. Padahal ndauri berarti padahal iki. Yo sak mene padha rek kan. Ini yang bekasnya. Cep nomane ora apa-apa, Bos. Oke wis. Coba waras apa enggak, sembuh apa enggak, apa tidak, itu ya. Ada vario, mau enggak cocok, Bos? Warna-warni padha yo. Iya. Karena di sini ini punya vario KZR ya. Ini soketnya enggak sama, enggak cocok soketnya ya. Nah, gini aja wis. Misal ini kabelnya sudah terpasang ya. Nah, di sini sampean jumper resistor 2K2 hanya untuk menghilangkan kode kedipan 7. Kalau motornya dibuat gini enak, kita coba ya. Kontak on. Apakah kedipannya masih ada apa hilang ya? Oke. Oke, kita gas. Oh, berebet ini. Nah. Ini tetap berebet ya. Nah, dikasih resistor nggak mau yo. Ini loh, nggak mau, berbet. Ini dikasih resistor juga nggak mau. Kalau dilepas muncul kedipan 7 kedipan cepat. Berarti coba kita pinjamkan dari situ EOT nya Mas ya. Oke, kita lanjut. Motornya tetap atasnya itu berebet seperti TPS loncat ya. Wis sampai di rubing ini Mas ya. Sensor EOT kepunyaan Beat FI starter kasar ini ditukar, ini dipasang di sini. Kemudian yang ini dipasang di situ. Tapi kenapa motornya tetap saja berebet? Nah ya. Kemudian saya cari ini Mas ya. Cari resistor yang ukuran 2K2. Mau saya untuk jika ini soket dilepas, mau saya kasih ini resistor 2K2 dan 560 ohm ya. Hanya untuk menghilangkan kedipannya saja, tapi kenyataannya dikasih itu motor malah berebet, dikasih resistor. Jadi gimana? Riwayat Mas iki, nah Mas yo. Ini katanya injektor vario KZR, yaitu vario dengan lubang 8 ya. Jadi ntar coba kita kasih kepunyaan Beat saja, yaitu 6 lubang. Apakah ada perbedaan? Ini kalau dilepas enak motornya ya. Kalau dilepas enak, bisa limit. Tak contohkan lagi ya, seperti ini. Nah, ini kan RPM-nya sampai berapa ketika gas mentok seperti TPS loncat. Nah, ya. Nggak nyampe ke 80 ya. Tapi perbedaannya ketika soket EOT kita lepas, misal di sini koyoi pernah dikasih resistor tapi tidak berhasil ya. Ini kalau menurut saya dikasih resistor tidak berhasil. Kemudian kalau soket EOT dilepas, ini enak ya. Bisa limit atasnya ya. Dan RPM bisa menjangkau ke 100 ya. Tapi ada kedipan mil ya. Nah, 100 lebih. Kalau dilepas ini motor enak, tapi ada kedipan mil 7 kedipan. Dipasang resistor, pasang resistor ini motornya malah berebet. Kemudian ini kita kembalikan lagi ya, karena ini kepunyaan EOT dari motor Beat FI starter kasar. Tak pasang di sini wis tukaran. Ternyata sama saja. Ternyata bukan EOT-nya yang bermasalah. Kemudian apa Mas? Nah, ini ya. Ini injektor coba kita lepas, kita kasih kepunyaan ini ya. Fokus. Fokus. Nah, ini ya.
injektor coba kita ganti punya Beat FI yang tahun 2014 Mas ya. Karena ini kan punya injektor KZR. Entah itu beli di online atau apa atau original, saya nggak tahu. Kalau original sih nggak kayak gini ya. Mungkin injektornya ini injektor biasa yang dipasang atau injektor CKD yang dipasang ya. Kalau injektor biasa sih, merek biasa itu enak. Mungkin ini merek ori tapi CKD atau ori bungkusnya saja, tapi dalamnya bukan injektor yang asli ya. Asli KZR. Kalau KZR itu enak biasanya. Katanya ini kan sudah diganti punya Vario 125 dari bengkel sebelumnya. Kemudian wis mbuh iki motornya tak coba ganti anu wis injektor Beat FI. Semoga berhasil ya. Wis gini aja. Yang terakhir kita rubing bukan apa-apa karena dicek scanner canggih itu normal semua. Jadi kita harus dengan ketelitian kita sendiri ya. Oke. Sekarang ini yang dipakai orangnya ini injektor dengan kode KZR katanya, entah itu ori atau pals apa CKD saya nggak tahu ya ini ya. Nah, ini kita kembalikan ke Beat. Kita cek lubangnya ada berapa. Kalau di Beat ini merek biasa. Saya pakai merek biasaan ya. Ini punya Beat FI. Wes bos, lepas bos, ganti injektornya bos. Waras bos, mari bos. Konco bengkel Mas iki Mas ya. Ini konco bengkel lah, konco bengkel. Karena alatnya kurang buat rubing-rubing kurang, jadi dibawa ke sini. Kalau di sini kan enak. Saya sediakan stok-stok seperti injektor, kemudian apalagi gitu ya. Dari pengalaman saya kalau untuk injektor KZR itu malah lebih enak di motor ini. Tapi kenapa di motor ini dipasang injektor KZR oleh bengkel sebelumnya sebelum ditangani Mas ini itu diganti injektor. Nah ini ya. Ini kita lihat ya. Kalau yang baru merek biasa kita hitung holnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lubang. Amit. Kalau yang ini fokus, enggak iso fokus tak wocos motor ya. Pasang bos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lah, injektor yang dipasang merek Keihin. Kalau saya cek ini bukan original Mas yo. Lek original ono tandai lo Mas yo. Tanda pink. Tak jokono sing original. Ya jokono injektor original ya. KZR ya. Ini ada namanya DND ya. DND dan Keihin. Sing teko wingi lo ya. Teko wingi dek kene wingi lo. Sing ono kene. Oke. Untuk injektor yang original dengan KZR itu nggak mungkin berbet-berbet atasnya Mas ya. Itu mungkin CKD. Ini original loh Mas. KZR dengan kode KZR 601. Di sini kalau injektor, nah ini gini ya. Ini ada tandanya. Ada tanda ungu dan juga pink ya ini. Kalau di sini tidak ada Mas. Oke. Nah, ini tidak ada tanda, beda ya. Oke. Ini ada tandanya. Di sini tidak ada tandanya ya. Ini ada huruf DND gitu aja. Kalau namanya sih Keihin ini. Ini ya balik namanya ya. KZR. Ya. Jangan sampai ketipu Mas ya. Nah, ini sudah terpasang sama Mas ya, injektornya. Kalau yang original saya pastikan itu ada tanda, ini tidak ada tanda. Bukan original, yaitu biasa. Nah, walaupun sampean kasih resistor nggak akan sembuh. Coba soket EOT terpasang Mas ya itu ya. Nah, itu soket EOT terpasang. Sampean pandang di sini aja ya. Speedometer kita gas penuh. Oke, selesai sampai sini wis Mas. Tiko polai maneh wis Mas yo. Injektore bermasalah wis. Iki anu Mas yo. Iki injektor sampean iki dudu original. Bener KZR lubang 8 tapi bukan punya original loh, dudu original. Original ono tandae iki gini. Iki dudu original iku. Palsu. Ya mbu palsu mbu. Apa yo sungguh ngarani yo. CKD itu loh, bungkusnya ori, aspal, tapi dalamnya itu palsu itu. Lek tuku online, menurut
Wis sampean coba enak iku. Agak ya. Coba. Oh. Ya beda. Lho iso limit. Moro iso limit yo. Mah iso limit. Dicorek wae. Matic to. Matic to. Oke wis deal yo. Iki lek kok sadar kene ana solasi bakare barang lek kene yo. Solasi bakar. Oke, untuk kendala bit ini gas atas seperti TPS loncat atau nilai apa? Wis pokoknya gas atas low kayak seperti nilai TPS loncat ya. Itu apanya sih? Ternyata saya rubing EOT juga masih saya kasih resistor. Coba resistor ini kok tambah nemen, tambah berbete parah. Yang terakhir kita cek durasi BBM. Katanya riwayatnya orangnya masih iki sebelum bingkil masih iki orangnya bilang pernah sudah diganti injektor Vario 125. Saya cek injektornya bukan yang original ya. Itu yang merek biasa mungkinan. Kalau yang original ada tandanya di sini ya, ada tandanya di sini itu ungu sama pink ya. Ada 2 titik tanda kalau yang original. Oke, hati-hati kalau beli di online itu banyak yang palsu, bungkusnya ori tapi dalamannya palsu gitu ya. Oke, gitu aja mengenai Bit Eco yang atasnya seperti nilai TPS loncat tapi TPS-nya tidak bermasalah ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos. Mutu-mutu mantap. Ya mau. Mutu-mutu mantap. Oh, makasih bos. Ini mau